Shalom, perkenalkan nama saya Sondy Kristino dari Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan dengan NIM 015012000009. Saya dari grup besar 1, grup kecil 3. Di sini saya akan menjelaskan refleksi dari kitab Kejadian. Pendahuluan. Kitab Kejadian adalah kitab sejarah yang merupakan proses permulaan dunia, awal penciptaan, pewahyuan Allah kepada manusia, dan penciptaannya, kejatuhan manusia dalam dosa, proses membuat umat pilihan Allah yang akan menjadi teladan dan berkat bagi banyak bangsa lain agar mengenalnya. Hal ini dilakukan karena manusia telah berdosa, dan Tuhan ingin manusia bertobat dan kembali pada jalannya lewat karya keselamatan dan penggenapan janji Allah. Berikut nilai-nilai dari refleksi. Yang pertama, percaya. Yang kedua, takut akan Tuhan. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Yang keempat, setia akan janji Tuhan. Pada poin yang pertama, percaya. Percaya yang dimaksud di sini adalah percaya akan Tuhan. Inilah nilai yang harusnya mendasari kehidupan orang percaya. Seperti Bapak Abraham yang meninggalkan negerinya ke negeri yang dijanjikan Tuhan pada keturunannya dan percaya akan Tuhan bahwa dia akan memiliki anak di usia yang tidak memungkinkan. Seperti Nuh yang membangun bahtera di tengah orang jahat dan percaya akan perkataan Tuhan bahwa bumi akan ditenggelamkan dan keluarganya diselamatkan. Sebagai orang percaya, dari kisah ini saya meneladani kedua tokoh tersebut bahwa percaya bukan saja dalam bicara, melainkan menaruh dasar hidup hanya kepadanya, Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Dalam kehidupan diperlukan takut akan Tuhan, seperti Abraham yang takut akan Tuhan dalam hatinya, yaitu memberikan posisi terbaik di hatinya. Di saat Tuhan memerintahkan mempersembahkan Ishak, Abraham melakukannya tanpa ragu, karena dia sadar Tuhanlah pemilik segalanya. Yang kedua, seperti Yusuf yang dicobai oleh Potifar. Tetapi karena takut akan Tuhan dan dia menghormati tuannya, dia melarikan diri, namun dipenjara karena bukan kesalahannya. Dari kedua hal tersebut, saya mempelajari bahwa takut akan Tuhan penting di seluruh aspek kehidupan. Di kondisi sulit apapun, harus takut akan Tuhan. Karena hal tersebutlah yang menjadi integritas sebagai pembeda saya. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Maksud mengandalkan Tuhan di sini yaitu melibatkan Tuhan di seluruh aspek kehidupan. Hal ini diteladani dari Abraham yang selalu melibatkan Tuhan di hidupnya dan dalam pengambilan keputusan di hidupnya. Seperti di saat Abraham berperang untuk membebaskan Lot, keponakannya yang ditawan, dia mengandalkan Tuhan dan berperang memperoleh kemenangan. Seperti Yusuf yang melibatkan Tuhan di aspek kehidupan, meskipun dia manusia biasa, namun karena mengandalkan Tuhan, dia dipakai Tuhan luar biasa untuk mengartikan mimpi Firaun waktu itu. Dalam kisah ini, saya diajarkan bahwa dalam hidup ini perlu mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah penguasa segalanya. Apapun yang dilakukan dengan mengandalkan Tuhan, hasilnya akan memuaskan. Karena Tuhan adalah segala sumber dari apapun yang kita kerjakan. Yang keempat, setia akan janji Tuhan. Setia akan janji Tuhan pastinya sulit untuk bertahan memegang janji Tuhan. Butuh waktu yang lama untuk berjuang dan bertahan. Seperti Bapak Abraham yang menantikan anak perjanjian, bahwa kelak keturunannya menjadi bintang di langit. Dalam menanti penuh rasa ketidakpastian, akhirnya janji itu datang dan tergenapi. Saya sebagai orang percaya dalam menanti saatnya janji Tuhan tergenapi, mungkin jawaban doa atau masa depan dan kedatangan Tuhan yang kedua. Dari kisah ini saya belajar bahwa saya sadar bahwa belajar setia penuh penantian panjang dan kesadaran dalam hidup. Namun janji Tuhan itu pasti. Sekian presentasi refleksi dari saya. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.